Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan. Kacang mongso ninggalo lanjaran. Artinya, kacang panjang merambat tidak mungkin meninggalkan kayu turusnya. Pepatah Jawa itu mempunyai makna, watak dan tingkah laku anak biasanya mirip dengan tingkah laku orang tuanya. Silsilah Yesus Kristus, tembok pemisah telah diruntuhkan. Saudaraku yang terkasih, ada anggapan dalam masyarakat bahwa seorang anak akan mewarisi sifat dan perilaku buruk dari leluhurnya. Kacang mongso ninggalo lanjaran. Demikian orang Jawa menyebutnya. Masyarakat sering menghakimi seseorang berdasarkan perbuatan buruk atau aib yang pernah dilakukan oleh leluhurnya. Mereka menilai bahwa anak akan cenderung mewarisi perangai buruk dari orang tuanya. Bagaimanakah pendapat Anda? Apakah Anda setuju dengan pandangan tersebut di atas? Saudaraku yang terkasih, dalam daftar nama nenek moyang Yesus, kita menemukan ada beberapa orang yang berperilaku buruk, orang berdosa, dan orang yang tidak terhormat dalam masyarakat. Demikianlah berita Injil Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Saudaraku yang terkasih, ada 4 nama perempuan disebut dalam daftar leluhur Yesus Kristus yang ditulis oleh Injil Matius. 2 dari 4 perempuan itu bukan orang yang berwarga negara Israel. Mereka adalah Rahab, seorang perempuan Kanaan yang juga seorang sundal atau pelacur, dan Rut, seorang perempuan Moab. 2 perempuan lainnya juga bukan orang yang berperilaku baik. Mereka berdua orang berdosa, seorang bezina, yaitu Tamar dan Batseba. Saudaraku yang terkasih, apakah makna dari penyebutan nama-nama tersebut? Menurut William Barclay, Injil Matius melalui silsilah itu ingin menunjukkan dalam bentuk simbol-simbol tentang makna dan intisari dari Injil Yesus Kristus. Dalam bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari Injil Matius, lebih jauh William Barclay menjelaskan bahwa halangan-halangan yang merintangi Injil sekarang sudah ditiadakan. Halangan atau tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi ditiadakan. Injil itu untuk semua orang. Kasih Allah adalah untuk semua orang. Halangan atau tembok pemisah antara laki-laki dan perempuan juga dihilangkan. Laki-laki dan perempuan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di hadapan Allah. Mereka juga sama-sama penting di dalam rencana Allah. Halangan atau tembok pemisah antara orang suci dan orang berdosa juga dihilangkan. Allah dapat saja memakai orang-orang berdosa untuk mewujudkan rencananya. Saudaraku yang terkasih, pada permulaan Injil Matius ini diberitakan bahwa kasih Allah itu sangat luas dan mencakup semuanya. Allah dapat mengangkat setiap orang menjadi hambanya, baik orang yang merasa terhormat maupun orang yang dianggap tidak terhormat. Seperti halnya Allah berkenan menerima dan mengampuni, demikian juga seharusnya gereja bersikap terhadap mereka yang berdosa, tersingkir, dan tidak berdaya, supaya mereka bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa dan ajaib. Saudaraku yang terkasih,
Selamat merayakan kehidupan dengan terus mewartakan kasih Allah kepada dunia melalui kehidupan kita sehari-hari. Amin.